Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Netizen, subscriber, pencinta, pemerhati channel Pak Dipan Gauli yang budiman, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, diberi keujinan, dan diberi keberkahan setiap langkah hidup. Yang sudah sakit lalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang ingin belajar amaliyah yang cepat datang ke sini, mudah-mudahan diberi kemudahan semua dan diberi kekuatan untuk istiqomah. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, sepanjang perjalanan manusia ini banyak kisah cerita adanya peperangan yang terjadi antara manusia, di mana ketika peperangan itu melibatkan adanya senjata. Kalau kita menyimak daripada sejarah, senjata-senjata yang digunakan oleh golongan manusia ketika berperang itu mengalami kemajuan. Kalau dulu mungkin mengandalkan senjata tajam dari logam, kemudian terciptalah senjata api yang sederhana, berkembang terus sampai sekarang ternyata senjata-senjata yang dimiliki manusia untuk melakukan perang itu sangat pesat kemajuannya dan dibilang canggih. Kali ini saya tertarik ingin menguak sisi goibnya adanya senjata pemusnah massal yang sering kita dengar sebagai senjata nuklir, ada lagi senjata hidrogen atau apalah namanya, di mana senjata itu apabila digunakan itu berdampak dahsyat luar biasa. Kalau senjata api yang sifatnya senapan itu membunuh lawan satu peluru satu, misalnya senapan itu terciptalah bom sehingga satu ledakan bisa membunuh beberapa orang. Nah, ini terkenal sekali di akhir zaman ini adanya senjata pemusnah massal, yaitu sering didengar nuklir atau senjata hidrogen dan lainnya yang sifatnya apabila digunakan itu berdampak dahsyat yang luar biasa. Itu dari segi pengetahuan yang dikuasai oleh manusia. Kali ini saya mohon izin sisi goibnya apa sebenarnya senjata pemusnah massal itu. Mohon doanya, mudah ada pelajaran yang bisa kita ambil sehingga mungkin bisa meningkatkan kita untuk mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin ditemani media atau saya Mang Ucup. Assalamualaikum Mang Ucup. Waalaikumsalam Pak. Sehat Mang Ucup? Alhamdulillah sehat Pak. Udah sehat? Alhamdulillah udah sehat Pak. Ternyata ya meriang kemarin tuh kodam main judi. Jadi pemirsa, jadi kalau kita sudah belajar amalnya dengan tekun itu maksiat-maksiat yang terdahulu kita jalani itu akan berontak. Wujudnya ada iblis, siluman jin. Nah, seperti aku, yang lain, Mang Ucup kemarin meriang badannya. Setelah dicek, dibangkitkan ternyata kodam siluman yang tercipta dulu ketika main judi. Tobat ya. Ini fakta, makanya dibersihkan terus Mas ya. Tidak apa-apa, namanya proses. Orang itu jadikan dosa sebagai rahmah, karena dosa itulah kita akhirnya ada bahan untuk bertobat kepada Allah, kan gitu. Kalau manusia merasa baik terus nggak punya dosa ya malah nggak bagus. Bukan manusia itu namanya, malaikat. Bisa Pak. Gitu kan, karena kita manusia banyak dosa, banyak bertobat pada Allah, jadikan rahmat dosa itu istiqomah terus. Paham? Sama-sama Mang Ucup, aku juga belajar. Paham? Pinjam mereka sampean nggih dipagari. Bismillahirrahmanirrahim dengan izin. Goib yang tahu apa itu sebenarnya senjata pemusnah massal yang dunia manusia dikenal sebagai bom nuklir, bom hidrogen, atau senjata kimia apapun juga yang sifatnya massal. Yang tahu ketarik tangan saya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk jatuh ini. Energi bentuk sesuaikan dengan tubuh yang ada masuki. Wallah. Bisa bahasa manusia,
dan bahasa Indonesia. Wallah, sesuaikan dengan tubuh yang Anda masuki. Sesuaikan. Allah. Ingat, undang-undang alam gaib, kalau bohong otomatis dipotong-potong. Allah sallallahu alaihi wasallam. Secara manusia langsung ngomong. Apa mau kamu? Selamat malam, selamat datang tempat saya. Kemulungan apa? Buat apa? Saya harus menciptakan jati diri saya. Kamu tanya tadi ya bahwa kamu kesini, tugasmu apa di sini? Tanya. Tahu nggak? Untuk bicara dengan kamu. Nah, jawab pertanyaan saya. Kan gitu pertanyaannya. Kalau bohong resikonya apa? Betul. Saya mengetahui resiko di alam gaib kami. Makanya itu. Sudah, tidak usah basa-basi dengan golongan kami. Kamu golongan apa? Saya dari golongan iblis. Oh gitu. Tugas kamu di sini berbicara dengan saya, menjawab dengan saya ya. Maaf, berapa usiamu sebagai manusia? Sudah lama sekali. Lama sekali di Indonesia hitungan tahun. Ada detik, menit, jam, Tidak. hari. Sebutkan. Buat apa? Saya tidak ingin menjelaskan seperti itu. Kenapa? Kan tugasmu menjawab dengan saya. Kalau nggak mau ngajar mas, wallah. Kenapa? Tanya yang lain saja. Namamu siapa? Saya sudah tua. Tua, tapi panggil tuan ya. Ya, Ingat di sini tugasmu hanya menjawab dan saya nggak bisa macam-macam. Bentengnya semua, wallah, tidak bisa ganggu. Kalau kamu nyerang kamu sendiri, kun fayakun, wallah. kenapa? Rasakan itu. Saya tidak menyerang kalian. Lah iya. Punya nama siapa? Rojo Wiro. Rojo. Ojo. Itu nama Nusantara itu. Kalau di sana itu raja. Oh, Raja the King. Tak panggil the King ya. Ya, Halo Tuan King, selamat datang. Tadi dari mana kok bisa masuk ke tubuh teman saya ini? saya dari barat. Barat itu barat mana? Barat laut, barat utara, barat daya? Kalau di negara manusia sebut terkenal negara apa? Bukan di wilayah sini, Ya terus? tapi di wilayah sana. Kalau dunia manusia dikenal sebagai apa itu? Tidak mau. Kenapa tidak mau? Nah, kau bohong lagi kan? Kalau saya bohong, Sebutkan negara mana sekarang di manusia kalau tidak menjadi manusia? di luar negeri sana, Berdiri kan banyak. menyeluruh sana sampai seantero sana. Oh, berarti menguasai banyak negara-negara maju itu ya? Kota Subuhi. Oh enggak? Tidak mau. Oke, enggak usah. Terus tadi gimana ceritanya kok bisa masuk ke tubuh teman saya ini? Seharusnya saya yang bertanya seperti itu. Ya, saya nggak tahu, aku udah kemana-mana kok tiba-tiba kamu di sini. Gimana ceritanya tadi? Ada sosok cahaya yang menghampiri saya, dan dari situ dia menyuruh saya untuk datang ke sini, ke tempat ini. Terus? Dan tidak ada asal usulnya, harus datang ke sini. Ya kan bukan aku yang nyuruh kamu ke sini kan? Memang yang mendatangkan itu bukan kamu, Nah, melainkan terus? sosok cahaya itu. Akan tetapi ketika kamu berucap itu tadi, Ucap apa? Kamu sok tahu lah. bukan Apa? itu yang di sana Apa itu? yang harus membawakan saya ke sini. Dan dari situ saya
datang ke tempat ini, masuk ke anak ini. Bukan saya berarti kan? Oh, kamu tanya, Cahaya itu tadi kamu bagas itu suruh apa sama Cahaya tadi? Untuk bicara dengan kamu. Sama saya, dalam artian menjawab pertanyaan saya toh? Ya udah, Ya. tidak usah berdiri kamu. Nah, tak panggil the king. Selama ini tugas kamu di sana apa aja, the king? Tuan King. Mengatur perancangan sebagian yang di sana. Apa itu rancang apa? Rancang mercon. Buat apa mercon? Lah mana aku tahu? Kamu tahu mercon kah? Sebentar. Rancang apa di sana? Membuat strategi sebagai, entah itu menciptakan bom atau sebagian roda untuk perancangan sebagai manusia, untuk merancang itu semuanya, untuk memperkuat di persenjataan itu. Oh, yo aneh. Itu kan senjata buat manusia, mulai senapan, granat, bom itu kan manusia. Mana bisa kamu memperkuatnya atau apa? Gimana caranya kok? Manusia-manusia itu kalau tidak dibantu dengan golongan kami, itu bisa apa? Golongan kami masuk ke dalam jasad manusia untuk penemuan-penemuan di zaman dulu kala. Penemuan-penemuan senjata itu yang tercipta sampai sekarang terupdate-nya senjata sangat besar sekali. Oh, Dulu hanya senjata kecil, tapi sekarang senjata itu berubah menjadi besar. Semakin penemuan-penemuan itu semakin tercanggih di dunia luar sana. Dan dahulu kala persenjataan di sana untuk menyerang di tempat ini. kamu jangan ngaku loh. Itu kan penemuan orang-orang pinter, orang-orang cerdas katanya. Lihat penelitian-penelitian sehingga bisa menemukan senjata api, adanya bom ini. Itu kan orang-orang pinter ke penelitian. Kamu kok tinggal ngaku-ngaku aja itu ya bener kamu kalau ngomong the king. Ya bener aja kamu kalau ngomong. Kalau saya berbohong, tidak ada untungnya bagi golongan kami untuk membohongi kamu. Tak suka bohong loh ini bis tuh. Lalu gimana caranya kamu kok bisa ngaku-ngaku mempengaruhi ketika orang itu menemukan penemuan senjata-senjata itu? Saya masuk ke dalam jasad manusia itu. Dan golongan kami, leluhur kami yang dahulu kala itu sudah menyebarkan sebuah informasi di bagian wilayah untuk kebutuhan di sana. Entah apapun itu kebutuhannya yang diinginkan manusia itu sudah terbaca dari kalangan atas sana. Oh, Dan dari kalangan atas sana untuk menciptakan sebuah senjata berbentuk seperti entah pistol atau rodal, bahkan tank atau nuklir untuk menghancurkan seisi di negara sana. Dan dari situ penemuan-penemuan itu semakin berkembang pesat karena di bawah naungan saya untuk menemukan itu semuanya terbuka dari dulu. Manusia itu sebenarnya tidak tahu penemuan-penemuan itu. Golongan kami yang sudah mengambil saripati
penyediaan di sana yang sudah terkenal di zaman dahulu. Jadi terus bagaimana cara kamu mempengaruhi seorang itu untuk menemukan sesuatu yang kamu ceritakan? Kamu kan gaib. Saya mempengaruhi manusia yang di sana untuk perancangan sebuah senjataan. Ya caranya gimana caranya? Saya sudah bilang tadi, masuk dalam jasadnya Kau untuk menguasai bagian jasadnya ini untuk pikirannya, untuk bisa perancangan sebuah senjata. Semacam insting firasat gitu ya. Dan penemuan itu sudah ada terkubur. Lalu saya menunjukkan di bagian titik untuk supaya bisa membunuh orang. Oh gitu prosesnya. Dan dari situ kesempatan untuk golongan kami untuk menjadikan teman-teman saya untuk menyesatkan sebuah itu semuanya, untuk menghancurkan manusia-manusia yang sudah membuat keonaran. Gitu. Tuh maaf deh, saya pribadi, secara pribadi Anda, posisimu saya sebagai apa di sana? Sebagai rakyat biasa kah, penguasa utama kah, atau panglima kah? Looking. Posisimu? Saya bagian dari panglima. Tetapi ada lagi yang sudah kuat lagi. Oh iya. Panglima ya lumayan ya. Nah, berarti banyak anak buahmu dong, Mr. King. Kalau kamu mau, ambil saja. Iya, nantilah kita bicarakan. Soal teknologi itu, saya pernah mendengar ada hubungan sama Said Anwas. Apa yang kamu tahu soal Said Anwas? Kalau kamu betul-betul tahu. Said Anwas itu salah satu yang sudah menciptakan teknologi yang sangat besar sekali di zaman dia. Dan teknologi itu tidak ada tandingannya di zaman sekarang. Ini yang menarik. Pada zaman saya tahu hidup itu masih teknologi yang nggak tandingan sekarang. Contohnya apa yang sekarang dikembali manusia? Zaman kerajaan apa waktu itu? Kehidupan manusia apa? Saya tidak ingin menyebutkan manusia seperti apa. Zaman apa waktu itu? Tidak. Hanya manusia-manusia kecanggihannya tidak seperti ini. Apalagi bisa terbang memakai hanya butiran bulat saja. Itu bisa terbang. Itu zaman manusia apa itu? Kalau orang terbang tanpa apa, membuat butiran bisa terbang, bisa tanpa menggunakan. Sekarang kan pakai bisa terbang helikopter, jet sekarang ini. Itu kamu katakan kalah sama zaman Said Anwas. Apa yang bisa kamu ceritakan? Bayangan aja. Teknologi apa? Kerajaan apa? Kerajaan Atlantis. Atlantis itu. Oh, itu betul ya berarti ya. Udah, terima kasih berarti kamu kenal beliau kalau begitu. Maaf kasih bocoran, sekarang gimana posisi Said Anwas itu sekarang? Buat apa? Ya kasih bocoran aja lah sedikit. Ayo. Dia sudah mau lepas dari genggaman saya. Tidak apa-apa, itu udah ada Allah, gak usah marah. Buat apa saya marah? Karena itu Manusia-manusia di sana ataupun segala penjuru sebisa saya untuk menyesatkan itu semua. ya, kan memang sudah tugas sampean, kan Allah mengizinkan kan begitu, oke? Golongan kami tidak seperti manusia. Ketika saya sudah menanamkan sebuah sifat-sifat kami, itu manusia melebihi golongan kami. Oh gitu, banyak terjadi ya. Buat apa? Nah, di zaman ini, tadi kamu mengatakan kalau golongan kamu dan masukkan benih-benih pada manusia itu, manusia bisa berbuat lebih jahat daripada golongan kamu. Bisa kamu contohkan sekarang ini, sebutkan siapa orangnya? Bagaimana sifat-sifatnya aja?
Manusia-manusia yang sudah ditanamkan di dalam diri manusia, entah di bagian hati yang sudah gelap gulita, yang sudah memiliki sifat-sifat kami, yang sudah membangkang oleh manusia, entah mempunyai sifat marah, pertengkaran, sifat iri dengki, dan merasa suci, merasa baik dibandingkan manusia lain. Itu adalah perwujudan dari sifat kami. Oh, itu. Kalau dahulu kala saya yang sudah merasa suci atau lebih baik daripada yang diciptakan dari tanah. Betul ya. Terus dari orang-orang yang kamu omongkan tadi, bentuk kenyataannya terhadap sifat pada orang lain kayak apa sifat-sifat mereka? Kelakuan mereka loh. Kelakuan-kelakuan manusia akan melakukan maksiat demi maksiat, atau peperangan, terus adu domba, terus dan mengambil hak-hak yang bukan miliknya. Koruptor itu diantaranya Ya seperti itu. mereka membunuh samanya. Atau saling membunuh antara saudara kandung sendiri, bahkan ibu kandungnya. Astagfirullahaladzim. Itulah benih-benih yang sudah tertanam di dalam diri manusia yang sudah melekat karena persifat kami sudah masuk. Oke. Terima kasih The King. Buat apa terima kasih? Iya, atas cerita kamu gitu loh. Sosok diri kamu udah kamu ceritakan. Maksudnya Armas Anda tahu juga kan begitu. Dan sifat-sifat manusia dikuasai golongan kamu lebih kejam dari kamu itu udah kamu sebutkan kan begitu. Dan saat ini memang banyak gitu loh ceritanya. Itu bagus sekali. Tapi ngomong-ngomong, orang-orang yang dikuasai golongan kamu itu merasa enggak mereka sebenarnya? Dia sudah mengalami penyesalan. Yang benar kalau ngomong. Dan penyesalan itu, tapi dia tidak benar-benar menyesal. Waktu dia membunuh manusia, dia sedikit merasa penyesalan. Akan tetapi golongan kami yang sudah menguasai itu semuanya, yang sudah saya buang rasa penyesalan itu. Termasuk peperangan-peperangan yang kecil itu golongan kamu juga yang berpengaruh ya? Golongan kami, entah itu adu domba satu sama lain yang akan terciptanya peperangan yang sangat besar. Oke. Dan nanti peperangan itu akan muncul. Oke. Ya, terima kasih The King. Ini masuk ke ranah saya ingin tanya masalah senjata tadi. Anda mengatakan bahwa penemuan senjata yang dikuasai manusia itu adalah golongan kamu berpengaruh sekali. Tadi caranya kamu menguasai itu memberi insting dan bengek sehingga senjata itu berkembang dan pesat. Nah, di sekarang ini ya terkenal dunia manusia ada senjata pemusnah massal. Ada yang nuklir sekali dia meledakkan berapa itu juta orang langsung meninggal. Ada lagi bom hidrogen kalau diledakkan itu berapa langsung orang meninggal. Itu kan buat aku yang lemah ini kan sangat juga apa itu heran. Itu loh apa namanya kok sampai segitu kekuatannya kan gitu. Dan itu mengatakan juga golongan Anda yang berperan menemukannya. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang sisi goib? Itu sebenarnya apa itu nuklir, senjata-senjata pemusnah massal? Ceritakan. Senjata-senjata nuklir itu untuk meluncurkan sebuah roda di bagian yang ingin dituju akan meledak di situ. Dalam situ yang memperkuat itu semuanya golongan kami untuk meledakkan itu semuanya. Kalau manusia hanya menciptakan sebuah perancangan untuk nuklir itu, hanya seberapa kemampuan manusia itu. Kalau tidak ada golongan kami yang akan memperkuat di dalam nuklir itu. Terus? Dan nuklir itu bisa tidak nyala atau tidak berfungsi karena golongan kami yang pergi.
Nuklir itu berfungsi karena ada dorongan oleh gaib kami Oh, untuk menimbulkan peluncuran ledakan yang semakin besar untuk menghancurkan manusia. Itu tujuan golongan kami, saling membunuh antar manusia. Dan dari situ golongan kami bersenang-senang ketika sudah peluncuran itu sudah terjadi. oh gitu. Itu berlaku untuk nuklir saja atau kan banyak ini di dunia sekarang ini senjata massal, senjata kimia lah. Bukan hanya itu, semuanya, entah teknologi, zat kimia, untuk mengatur itu semuanya ada unsur pengaiban kami. Oh, jadi pada intinya semua senjata yang sifatnya pemusnah massa itu ada golongan kamu yang bekerja kalau begitu. Iya. Oh, alah. Itu tujuanmu apa kok memperkuat daripada senjata-senjata itu? Untuk menghancurkan manusia-manusia dan membunuh antar manusia. Oh, alah. Jadi kembali ke dasar adu domba tadi itu ya. Iya. Seumpama kan pernah terjadi itu bom nuklir digunakan itu di sebuah negara sehingga ada perubahan besar di dunia ini. Itu terjadi, apa yang terdapat pada korban-korban yang mati itu yang terjadi? Korban-korban yang mati, kalau dia mempunyai iman, kalau tidak, dia akan ikut dengan golongan kami. Yang mati kalau dia punya iman, kalau enggak ikut dengan kamu begitu. Iya. Yang terjadi beberapa tahun yang lalu bagaimana? Apa yang kamu lihat? Di bagian wilayah sana. Ya, Sebentar. Maksud kamu itu Palestina? bukan. Ya di Jepang itu kan pernah jadian tuh perang dunia kedua itu kan nuklir juga itu. Di Jepang itu mayoritasnya tidak kebanyakan Islam. Jadi Akan saya bawa ke dalam tangkapan kami. oh gitu. Jadi yang beriman tidak bisa ijazah kamu. Saya nggak bahas Palestina, kita bahas senjata masalah aja itu. Terus ini, tadi kamu mengatakan bahwa kekuatan senjata massal itu ada golongan Anda yang bekerja. Tapi suatu saat senjata itu nggak akan berfungsi, nggak meledak. Nah, katakan kalau golongan kamu pergi, apa maksudnya itu? Kan dirancang ini oleh manusia mengenai sistemnya. Ini mesti akan meledak kalau digunakan karena manusia kan ikuti. Itu semuanya sudah ada aturan dari atas sana. Ya terus? Dan aturan dari atas sana itu tidak saya berani untuk melanggar itu semuanya. Kenapa bisa begitu? Tetapi golongan kami memakai strategi lain. Karena sudah terciptanya kasihnya itu. Apa? Kalau kamu tidak mendengarnya sudah tidak apa. Ulangi, tulisannya apa? Terciptanya kekasih Allah sudah muncul. Allah, lu ada hubungan kekasih Allah bagaimana? Itu semua sudah ada. Ada hubungannya apa? Ini kan teknologi perang, bom nuklir, bom terbuka. Apa hubungan sama kekasih Allah yang udah muncul? Bom nuklir itu bisa tidak berfungsi kalau berdoa. Doa dari situ Allah langsung mengizinkan. Teknologi manapun itu tidak bisa berfungsi ketika sudah Allah mengizinkan itu semuanya. Allahu Akbar. Jadi pada intinya semua teknologi militer perang yang canggih-canggih pun itu ada golongan berperan di situ gitu. Iya. Andai kata Allah mengabulkan doanya kasih Allah, kamu akan pergi sehingga senjata nggak berfungsi begitu. Ya seperti itu. Alah, saya kan orang bodoh, mungkin nggak tahu makanya aku tanya, gitu loh. Jadi benar kiranya suatu saat teknologi dunia nggak berfungsi kalau begitu?
tidak akan berfungsi. Tetapi sebelum tidak berfungsi itu akan ada kehancuran, peperangan yang sangat besar nantinya. Dan dari situ sudah tiba waktu peperangan yang sangat besar itu. Teknologi itu bisa kemungkinan tidak akan berfungsi. Gitu. Oke, terima kasih. Ini melihat dampak jasadnya apa yang kamu kuasai masalah itu, saya pernah lihat entah itu image tidak, itu orang karena globalnya langsung hancur leleh, sedasi seperti itu, ya kan? Tadi kamu mengatakan kalau orang nggak beriman dengan kamu, kalau beriman akan lepas. Bagaimana? Adakah orang-orang yang bisa selamat daripada pengaruh dampak bom masalah itu? Cara nyata. Ada yang selamat. Ceritakan. Manusia ada yang selamat. Itu sudah sunatullah dari atas sana. Sudah dari atas sana. Terus? Allah yang sudah menggerakkan manusia itu untuk keselamatan. Tetapi banyak manusia yang ikut dengan golongan kami. Kalau di dunia manusia, orang-orang yang selamat memang semua sudah kehendak Allah. Termasuk kamu bikin bom itu Allah menghendaki kan gitu. Kalau di dunia manusia bisa dilihat, bisa apa, manusia golongan bagaimana yang selamat daripada pengaruh bom masalah itu? Manusia yang punya ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya Allah, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, itu yang bisa selamat dari belenggu kami. Walaupun bom itu meletus gitu, orang cuma selamat, ya? Dan manusia yang akan mati dengan itu akan disebut mati syahid. Jadi orang-orang yang taat pada Allah, kamu tahu seperti itu ya? Saya mengetahuinya. Tuh ini. Akan tetapi manusia-manusia banyak yang melalaikan Tuhannya. Begitu. Tuh ini, Mr. King. Saya pernah mendengar suatu nasihat dunia manusia dari kelompok ahli manusia, adanya dukhon atau apalah angin apa seorang tahu yang bawa banyak kematian itu. Apa hubungannya senjata pengah masal dengan yang diceritai manusia sebagai dukhon itu? Apa yang diceritakan? Dukun itu akan terjadi. Itu sebuah wabah yang besar sekali. Bagi orang Islam saja yang selamat itu semuanya. Enggak, hubungannya apa? Dukun itu kan wabah yang mungkin dalam orang itu masih imajinasi lah, bentuk abstrak. Bentuk nyatanya apa? Ada hubungan dengan senjata yang dikuasai manusia ini? Ada. Bagaimana? Apakah dukun itu muncul karena ada bom kimia yang meledak gitu? Cara syariatnya dunia manusia? Itu berbeda. Berbeda. Jadi dukun itu gak ada hubungan sama pemusnahan masalah, gak ada? Belum saatnya terbuka itu. Kenapa? Terus senjata yang kau kuasai ini gak ada hubungan sama dukun? Itu berbeda lagi. Kalau Kenapa? dukun itu lebih canggih. Lebih canggih. Itu tidak kamu kuasai? Tidak. Jadi Belum berani menjelaskan saya itu. Di dunia manusia ada yang merancang enggak itu sekarang ini? Karena kekuasaan kamu. Dukun itu belum Masih jauh. berani menyebutkan saya. Kenapa? Tidak boleh. Karena itu termasuk akhir zaman akan kiamat nantinya. Iya, memang semua orang manusia ngomong seperti itu. Cuma bentuk nyatanya itu berupa dari bentuk senjata yang kamu kuasai, nuklir atau senjata hidrogen itu tidak. Itu hanya sebuah angin yang kencang melesatnya, yang menandai manusia-manusia. Keimanan atau tidaknya itu saja yang bisa saya sebutkan. Iya, itu kan jelas bentuk dampaknya. Bentuk nyatanya itu loh berupa senjata seperti nuklir, apa itu kah kira-kira? Saya sudah mengatakan itu bukan, itu berbeda. Oh, berbeda. Oke. Itu lebih canggih di bagian persenjataan.
Tapi juga lewat manusia yang menguasainya, yang merangkainya. Bukan. Oh, jadi lepas dari kekuasaan kamu kalau begitu. Itu ada gaib yang sudah bekerja lagi. Sama-sama golongan Anda. Bukan? Tidak. Oh, tidak. Udah, gini, terima kasih. Kembali ke masalah dunia militer ini. Nah, tadi kamu mengatakan walaupun canggih seperti itu, tapi kalau Anda pergi itu tidak akan berfungsi kan begitu. Nah, ini kok ada hubungannya sama sosok orang akhir zaman itu, maksudnya gimana tuh? Begini. Kamu ulang-ulang terus. Ya jelaskan lagi. Kayak apa hubungannya, gitu loh. Untuk tidak saling membunuhkan antar sama selain itu. Itu maksudnya. Oh, Dia ada perdamaian. oh gitu. Jadi selama ini, oke, terima kasih. Saya berusaha mengulangi apa yang kamu katakan. Kalau salah, salahkan itu King ya. Jadi semua teknologi perang yang dikuasai manusia ini efek daripada kamu yang menguasai orang-orang itu. Dengan tujuan ada domba peperangan antara manusia kan begitu. Ya, Situ nanti banyak korban yang mati. Kalau orang nggak beriman jadi golongan kamu, kalau beriman selamat kan begitu. Sampai terakhir munculnya senjata yang canggih ini, kamu yang mendominasi. Ya, kalau digunakan masa berbahaya sekali. Ini kasih Allah yang diperintahkan untuk berdoa agar yang kamu kuasai nggak berfungsi lagi sehingga ada perdamaian begitu ya kan. Nah, tetapi gimana? kekasihnya Allah hanya berdoa untuk umat Islam saja, Maksudnya? supaya umat Islam tidak ada kesalahan di situ. Oke, terima kasih. Nah, sampai detik ini, sampai tahapan yang bagaimana itu tingkat penghancuran senjata yang kamu kuasai. Ini kan namanya di manusia ada perang, ancaman-ancaman ini antara negara yang menguasai teknologi dan ancaman mau perang itu. Sampai tahap apa sekarang ini? Akan tahap perang tiga yang akan terjadi. Oh, perang dunia ketiga. Ya, Yang akan terjadi itu. tunggu saja nanti. Terus ketika perang dunia ketiga ini, senjata pemusnah massal yang kamu kuasai, entah nuklir, bom hidrogen, itu nanti digunakan nggak? Semuanya itu digunakan. Akan terjadi Akan terjadi dan berfungsi meledak. untuk kehancuran di bumi ini. Dan di bumi ini sudah kehancuran semuanya. Ada kebaruan sistem lagi nantinya yang merangkai itu semuanya. Oh, jadi jelas provokasi Anda berhasil sehingga terjadi seperti itu. Banyak orang yang meninggal dong kalau gitu. Banyak kematian-kematian atau meninggal di sana. Terus kalau kamu katakan ya, golongan-golongan manusia yang terselamatkan dari pengaruh senjata-senjata yang kamu kuasai itu orang-orang yang taat takwa kepada Allah. Kalau dilihat negaranya, ya, kalau dari sisi negaranya, kira-kira penduduk negara mana yang paling banyak selamat daripada kacauan yang timbul senjata kamu tadi? Tidak. Kisi-kisinya aja. Kenapa? Tapi disebutkan kenapa? Malu. Bukan karena malu, Kenapa? karena nanti ada kebanggaan diri di dalam negara sana. Saya sudah dilarang. Gimana? Nanti ada kebanggaan diri. Oh, Di daerah begitu. Nah, bagaimana kalau senjata yang kau kuasai itu meledak di negara yang membuat sendiri? Bisa nggak? Itu sangat mudah atau sangat bisa. Nah, nanti kira-kira sebelum diluncurkan itu meledak tempat mereka sendiri, mungkin nggak kira? Itu bisa terjadi. Ya udah. Buatnya atau perancangannya Hah? seakan-akan bisa meledak seketika itu juga bisa. Itu kan baru dirancang. Ini sudah ada siap diluncurkan ini. Mungkin nggak justru meledak di tempat mereka sendiri sebelum dilempar. Bisa karena itu turun
bukan melambung ke atas. Hmm. Dan turunnya itu akan menghancurkan di titik wilayah itu. Mereka sendiri gitu. Iya. Nah, dan itu kalau terjadi atas kehendak siapa itu? Atas manusia-manusia pilihan Allah yang ditugaskan itu semuanya. Oh, akan meledak di negara mereka sendiri. Dan golongan kamu kan pesta loh, panen kan? Ya enggak? Golongan kami itu panen atau pesta itu bahkan setiap hari. Oh iya. Gitu Untuk ya? merasakan manusia-manusia atau makan roh manusia-manusia yang sudah segar saya makan. Oke. Terima kasih The King atas keterangannya mengenai zat punah massal. Ternyata di situ bisa berdaya ledak dahsyat itu karena golongan Anda yang bekerja, dan kalau terjadi itu golongan Anda panen ya, kalau begitu, dan memungkinkan senjata itu akan meledak di tempat mereka sendiri. Betul? Iya, itu sangat benar. Kamu itu Ya udah, sana kembali bertugas. Sebelum kamu kembali ke tempat kamu sana, yang kamu jadi keluarkan semua. Keluarkan semua. Keluarkan, jadi gak enak. Masih nyuri lagi kebiasaan. Rasa di lutut saya ini. Keluarkan semua. Keluarkan semua, Allah. Bukan hak kamu itu. Jadi kamu rasana, yang kamu bantu itu. sudah. Ke sana kembali bertugas. Terima kasih. Langsung keluar. Allah, sallallahu alaihi wasallam. Fresh. Ya Pak. Wajar, gitu. Normal ya. Di Gak efek kan? buatan Matanya merah. Pun. mohon Pak. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan sosok goib yang masuk ke Mas Mawujud ini, yang golongan iblis, yang bercerita tentang kisah-kisah adanya senjata militer, senjata perang yang dikuasai oleh manusia dari awal sampai saat ini, yang sangat dikenal adanya senjata pemusnah massal. Kalau ingin paham ya silakan disimak, yang pada intinya semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki Allah. Bila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun akal manusia menolaknya, termasuk kecanggihan teknologi perang seperti itu yang rencana manusia mungkin diterbangkan untuk menghancurkan ke daerah mana yang mereka tuju, tapi dalam menghendaki bahwa senjata itu meledak di tempat mereka sendiri juga akan terjadi. Ini sudah akhir zaman, mudah bermanfaat. Kalau di sini banyak kesalahan, ini karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Kalau memang itu kebenaran, itu mutlak dari Allah datangnya. Mudah manfaat. Kita sebagai manusia harus bersikap bagaimana. Tadi kalau nggak salah dikasih bocoran sedikit mengenai orang-orang yang bisa selamat daripada pengaruh senjata akhir zaman ini. Dan ada sosok manusia yang juga ditugaskan oleh Allah untuk seperti tadi itu, gawe bom busut iki iso. Terima kasih, semoga manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap kami. Wassalamualaikum, rahayu.